semuanya. Kalian tahu nggak soal kultivator? Kultivator, martial art, fuchsia, murim, dan berbagai macam. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, mereka itu adalah sebuah fiksi. Mereka adalah karangan, yang tentu saja karangan dari berbagai cerita-cerita yang ditemukan oleh masyarakat setempat, yang dikembangkan oleh fantasi-fantasi liar mereka, seperti manusia yang menembus batas tubuh mereka. Namun, satu hal yang perlu kita garisbawahi adalah, apakah mungkin manusia zaman sekarang bisa menjadi seperti yang ada di film-film fiksi, fantasi, atau di komik-komik, novel-novel, cerita-cerita, dan berbagai macamnya? Kalau kita kulik lebih dalam lagi, kalau kita balik ke sejarah-sejarah sebelumnya, para pahlawan Indonesia khususnya, seperti Sisingamangaraja, Tuanku Diponegoro, dan berbagai macam pahlawan-pahlawan lainnya ya, itu macam cerita rakyat. Mereka mempunyai kekuatan yang anggap saja di luar batas tubuh manusia. Kita tahu sendiri kan, bahwa di Indonesia sendiri masih sangat kental dengan budaya-budaya mistis, hal gaib, dan berbagai macamnya. Namun, banyak orang yang tidak percaya lagi, karena berbagai praktik yang disalahgunakan dan salah metode penyampaian, sehingga terciptanya banyaknya dukun-dukun palsu, metode-metode palsu, sehingga budaya yang turun-temurun ini pupus. Lihatlah, sudah tidak ada lagi. Dan memang jika kita lihat ya, dari apa yang ada komik-komik berbagai macam, seperti komik dari manhwa, komik-komik Cina, mereka mempunyai sebutan untuk para peseni bela diri ini. Mereka menyebutnya sebagai kultivator, yang dimana mereka adalah seorang pembudidaya. Tujuan mereka adalah mencapai keabadian. Keabadian yang di sini adalah mereka melatih tubuh mereka menjadi seorang yang, ya, jika kita bilang sendiri, adalah seorang yang tidak bisa kita katakan sebagai manusia biasa lagi. Mereka adalah seseorang yang melewati batas tubuh manusia. Jadi di sini, di channel ini, saya menggunakan nama channel Heaven Demon, di mana Heaven sendiri itu surga dan Demon itu adalah iblis. Mengapa saya menggunakan nama ini? Ya, yang pertama, Heaven Demon ini atau Heavenly Demon adalah sebuah gelar bagi mereka yang mempunyai atau mencapai puncak kekuatan pada novel-novel tertentu. Ya, Heavenly Demon sendiri adalah melambangkan puncak seni bela diri yang menembus batas tubuh manusia. Itu sebab itu saya juga sebenarnya di channel ini ingin bereksperimen, dan saya sendiri yang akan menjadi eksperimennya, di mana saya akan mencoba bagaimana jika seseorang itu melampaui batas tubuh manusianya. Sekilas info, saya dulu pernah ikut beberapa bela diri. Saya juga mengikuti berbagai ilmu bela diri eksternal dan internal. Saya juga di sini akan mengajari kalian, mengajari atau bereksperimen atau sama-sama belajar tentang ilmu-ilmu bela diri. Saya akan mencampurnya dalam sebuah satuan bela diri Heaven Demon. Saya menggunakan Heaven Demon sendiri juga gara-gara ini adalah pelatihan yang lumayan keras. Tiap harinya saya akan upload video ini dan menunjukkan perkembangan saya. Apa yang terjadi jika saya melakukan olahraga yang ekstrim? Pertama, saya akan mencoba untuk transformasi tubuh, kemudian mengatur jadwal tidur, defisit kalori, dan berbagai macam hal lainnya. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Saya sudah melihat, kalau kita lihat bersama kan, untuk mencapai kekuatan atau power itu, orang-orang sekarang kalau tidak strongman, ya binaragawan, bodybuilder. Kalau enggak, mereka ada yang calisthenics juga, ada parkour. Itu adalah sebenarnya olahraga yang lumayan ekstrim ya. Tapi apakah ada yang mencobanya sampai di ambang pintu kematian?
Ini sebenarnya adalah tujuan saya. Di sini sendiri, sebenarnya saya sudah lama sekali ingin membuat konten seperti ini. Namun, tidak ada waktu. Lihatlah, dulu saya mempunyai power yang ya bisa dibilang 2 kali lipat dari orang yang sama beratnya dengan saya. Namun sekarang saya sudah melebihi beban atau sudah mencapai obesitas tahap 1. Dan saya akan mencoba dulu. Jadi sebelum kita melakukan sebuah bela diri sendiri itu sebenarnya apa sih? Kalian tahu tidak? Bela diri itu bela dan diri, membela diri. Tapi banyak orang bisa mensalah artikannya. Sekarang bela diri digunakan untuk pertarungan. Mereka mengejar lawan, mencari lawan. Padahal tujuan bela diri adalah self defense, mempertahankan diri. Kenapa begitu? Karena sebenarnya tidak ada gunanya berkelahi, tidak ada gunanya berperang. Namun, pasti ada saja kejahatan yang akan datang. Oleh sebab itu, yang betul-betul harus dipelajari itu bukan memukul, namun bagaimana cara kita menangkis. Ya, menangkis. Menangkis adalah cara yang paling mudah untuk menghindari lawan dan untuk menghindari dendam. Ya, betul sekali. Dalam bela diri, kecepatan adalah segalanya. Itu adalah filosofi dari kungfu. Namun saya akui itu. Mengapa? Karena yang pertama itu yang harus kita pelajari adalah ketika kita ada pada street fight misalnya, itu kan tidak beraturan, apapun bisa terjadi pada pertarungan jalanan. Ya, mereka bisa bawa senjata, mereka membawa kawan, dipukul kepalamu dari belakang. Maka apa yang harus kita lakukan? Bukan kita melawan, tapi kita menghindar sebisa mungkin. Namun menghindar tidaklah semudah itu, ya kan? Oleh sebab itu, hal paling mendasar yang akan saya ajarkan adalah melatih refleks atau refleks. Tapi bagaimana cara melatih refleks jika badan kita saja tidak sanggup menopangnya? Kaki kita tidak sanggup menopang badan kita yang sudah seperti ini, ya kan? Sudah terlalu besar ini, sudah terlalu gemuk. Tapi itu bisa dibarengi dengan ki, prana, energi dalam, cakra. Tapi zaman sekarang sudah susah. Saya dulu sempat mempelajarinya juga, energi spiritual. Mengapa kultivator sudah tidak ada sekarang? Mengapa peseni bela diri yang menganggap mereka bisa melintasi air, meringankan badan, pengerasan anggota luar badan seperti tangan misalnya, ya? Mengapa sekarang sudah sangat sedikit pelatihan seperti itu? Ya, satu jawabannya. Energi spiritualitas, energi spiritual bumi ini sudah sangat menipis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, saya ambil contoh sederhananya saja ya. Begini. Oksigen O2 adalah sesuatu yang sangat berguna dan wajib digunakan oleh makhluk hidup, ya kan? Berbanding terbalik memang dengan tumbuhan yang mengeluarkan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan O2. Begitu juga dengan plankton. Namun perlu kita garis bawahi dulu, oksigen yang kita hirup ini adalah salah satu sumber energi spiritualitas. Itu termasuk sebenarnya adalah energi alam. Makanya dibilang menyerap energi alam itu karena kita menyerap oksigen. Ketika kita menarik nafas secara perlahan, secara teratur, sirkulasi darah kita makin lancar. Makanya orang-orang melatih seperti titik meridiannya. Kita garis bawahi dulu, titik meridian itu adalah titik dalam metode akupuntur Cina, itu adalah titik-titik di tubuh manusia. Ada 36 titik inti dan 108 kalau tidak salah. Bisa kalian searching sendiri di Google nanti. Ya, tapi pada dasarnya itu adalah titik-titik pada tubuh manusia yang mempengaruhi
peredaran darah, peredaran oksigen, dan peredaran berbagai macam aliran, kekuatan segala macam. Itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Ketika meridian kita bersih, maka kekuatan kita bertambah. Kenapa begitu? Karena oksigen mengalir lancar, kita pun bisa menyerap energi alam. Namun itu sudah pembahasan yang terlalu jauh. Kembali lagi ke pembahasan tentang refleks tadi. Ya, yang seperti saya bilang, dulu saya pernah mengalami kejadian yang cukup membekas di pikiran saya ya. Saya dulu memang orangnya yang to the point, ya, face to face, berkata apa adanya juga, ya. Namun itulah, ketika kita marah kepada seseorang, tapi duluan mengucapkan kata-kata kasar daripada berpikir secara logika, nah, itu dia terjadi. Sebentar. Berbicara sedikit tentang itu. Jadi dulu saya waktu SMP, ya kira-kira sekitar 11 tahun atau 10 tahun yang lalu, 10 ya, sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, saya adalah orang yang bisa mengendalikan emosi. Mengapa? Ya, mungkin orang mengatakan sixth sense, beberapa orang mengatakan naif, beberapa orang mengatakan kurangnya pergaulan atau pengalaman. Ya, saya menerimanya semua itu, karena itu bisa saja benar, ya kan? Kita harus berani menerima apa yang dikatakan orang lain. Pengalaman adalah kunci kesuksesan. Itu adalah satu logo atau motivasi yang harus kalian tanamkan. Karena saya sendiri mempunyai pengalaman ketika saya meluapkan emosi saya dan tidak berpikir apa yang terjadi ke depannya. Di situ saya sudah terkena sekali pelajaran hidup, ya. Dimana ketika seseorang itu, pihak ini melakukan suatu pukulan tepat di atas alis saya ini, sebelah kiri ini, dan yang anehnya hanya sekali pukul langsung bengkak besar dan keluar darah yang tidak berhenti-berhenti, ya. Di situ saya tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit segala macam, katanya hanya luka biasa tapi tidak mau berhenti-berhenti darahnya. Lalu dibawa ke rumah. Orang tua si kawan ini yang memukul saya tadi datang dan mereka mengobati, pengobatan tradisional. Mereka membaca doa-doa. Memang tampak lucu, namun memang begitulah. Itu salah satu ilmu tenaga dalam, hasil sugesti mungkin, ya. Namun itu masih misteri sampai sekarang, ya. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak sendiri. Ada sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Ada sesuatu yang berbentuk spiritual, ada yang berbentuk gaib, ada yang berbentuk seperti ruh, ada yang berbentuk seperti peri mungkin. Oleh sebab itu, mulai dari yang waktu saya dipukul waktu itu dan ketika sembuh, saya mencoba mencari berbagai alternatif untuk balas dendam, ya. Ya, sebenarnya itu bukanlah sifat saya yang dulu, sifat saya yang sekarang, karena sifat saya yang dulu memang seperti itu. Saya mendendam sama orang ini. Saya mulai mencari ilmu-ilmu dari segala macam. Saya mulai bersemedi. Saya mulai bertanya kepada kakek saya. Ya, awal-awalnya memang dia tidak memberikan karena masih muda, masih SMP waktu itu. Namun pelan-pelan ini ya saya ikuti, saya pelajari. Ada beberapa juga dari abang-abang teman satu ibadah dulu. Saya juga diberikan pelajaran mendasar basic tentang apa itu ilmu tenaga dalam. Saya waktu itu awal pertama kali mengetahui tentang adanya energi dalam ini, saya sangat skeptis, ya.
Saya juga bingung apa sebenarnya ini. Namun setelah saya kulik hingga sekarang, saya mengetahui bahwa sebenarnya teknik kultivasi yang ada di dalam novel-novel atau komik-komik manhwa itu sebenarnya betul. Mungkin saja, tapi hanya dilebih-lebihkan. Namanya juga fantasi ya kan. Namun kalau kita lihat bersama sebenarnya bisa saja. Kenapa tidak? Karena sebenarnya saya mempunyai teori bagaimana sebenarnya yang diterima kan kalau kita mempercayai kehidupan setelah kematian ya. Untuk yang ateis saya tidak menyarankan, namun untuk kawan-kawan sekalian yang mempelajari tentang mempercayai tentang kehidupan setelah kematian, baik itu kehidupan yang diciptakan oleh sang pencipta atau mereka yang percaya sistem siklus reinkarnasi, reinkarnasi segala macam ya, coba kita pikirkan bersama benarnya apa yang paling penting. Jiwa yang dibawa, roh yang dibawa, sukma segala macam. Mereka yang tidak berbentuk fisik atau non fisik yang pergi ke alam atau ke dunia atau ke dimensi yang lain ya kan. Lalu tubuh ini, lalu bentuk kehidupan spiritual itu, apakah mereka semua sama? Coba difikirkan kembali. Jika sama-sama semuanya, bagaimana menilainya? Lalu, menurut kalian, apakah kejahatan dan kebenaran itu benar adanya? Yang benar belum tentu benar, yang jahat belum tentu jahat. Nah, tidak. Pemikiran kita berbeda dengan pemikiran para dewa, pemikiran para entitas suci. Kita ini hanyalah mortal, makhluk fana. Kita tidak bisa menebak pemikiran para dewa, tapi kita hanya bisa mengikuti apa yang tidak seharusnya dilakukan ya kan, seperti membunuh sesama, berkata kasar, karena itu memang diajari di agama-agama ya kan. Cintai sesama, jika kamu tidak ingin dipukul, jangan mukul orang. Ya, sesimpel itu. Karena itu hukum yang berlaku. Dan kenapa itu bisa menjadi suatu hukum? Karena banyak yang mempercayainya. Dan jika kalian tahu sebenarnya entitas dewa itu apa sih? Jangan-jangan ada manusia yang sudah menjadi dewa. Jangan-jangan kita tercipta dari ketiadaan. Saya tidak membahas tentang agama atau kepercayaan kalian semuanya. Namun, saya hanya bertanya, apakah bisa kita menjadi dewa? Seperti di sebuah komik, misalnya, mungkin saja jika energi spiritual bumi kembali ya, namun sebenarnya itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Ya, karena membutuhkan seorang master juga untuk melatih. Nah, namun di channel ini saya akan mencoba bereksperimen dengan segala pengetahuan yang sudah saya kumpulkan selama kurang lebih 13 tahun ya. Semuanya akan saya coba rangkum dan berikan kepada kalian. Mari kita lihat apakah saya sanggup dan apakah memang ada efeknya. Ya, saya mengatakan seperti ini juga karena mengetahui bahwa kita semuanya ya, apalagi khususnya untuk mereka atau kita-kita ini yang berada di perkotaan kota-kota besar ya, dengan kesibukan kita sehari-hari. Ya, seperti saya sendiri, saya berkuliah di suatu perguruan universitas, berkuliah di jurusan yang susah pula itu, di arsitektur. Namun itulah, saya akan mencoba nembus batas tubuh manusia kalau bisa ya, sama seperti nama channel ini, Ivan Demon ya, puncak dari kekuatan. Apakah bisa? Sebenarnya sudah terlambat
namun kita maksimalkan tubuh kita. Kenapa tidak? Sambil bekerja biar cepat tidur ya kan. Kenapa kita tidak olahraga malam? Bareng 1 jam saja bersama saya. Ya, saya tidak mengcut atau mengedit video untuk kedepannya pada proses training kita, karena saya ingin bersama-sama dengan kalian semua, aku dan kamu, siapapun kalian. Kita akan bersama lakukan pelatihan mode neraka. Kalian siap? Ayo kita lakukan. Kalian lihat pedang ini? Nanti kita pelajari ya. Sabar. Nanti aku ajarin kalian semuanya. Karena kalau ingat kalian, ada suatu perkataan dari Bruce Lee mengatakan lebih baik mempunyai satu skill yang diasah dengan selama 1000 kali daripada menguasai 1000 jurus tapi cuma dilatih 1 kali. Mari kita tes. Oke, itu saja untuk pada perkenalan kali ini. Semoga kalian senang semuanya dan semoga kalian tetap menantikan channel ini. Ya, kadang-kadang mungkin kita akan berbincang seputar topik yang tidak jelas seperti itu, untuk mengisi waktu luang kalian saja. Baik semuanya. Salam, saya Ivan Diman.